selanjutnya sebagai koordinator dengan judul optimalisasi sistem monitoring pelayanan pasien 2 jam di instansi darurat RSUD Bukan Mawati secara masyarakat. Monggo waktu dan tempat. Terima kasih. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Dr. Budi Asmi selaku Direktur RSUD Bukan Mawati Surakarta, dan yang saya hormati Ibu Nadine Apiani, SKPNA selaku Mentor Orientasi Pengenalan dan Etika PDKK tahun 2024, serta para hadirin yang berbahagia. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya ucapkan terima kasih kepada semuanya atas waktu bimbingan pada saat masa orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi pemerintahan Kota Surakarta. Pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Bayu Haji Bimantoro sebagai perawat terampil di instansi unit IGD pemerintahan Rumah Sakit di Bukan Mawati Soekarno Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil saya tentang optimalisasi sistem monitoring pelayanan pasien 2 jam di instalasi gawat darurat RSUD Bukan Mawati Soekarno Kota Surakarta. Berikut ini adalah kurikulum vitae atau biodata saya. Next. Untuk aparatur sipil negara sendiri atau ASN dapat diartikan sebagai pegawai yang bekerja pada instansi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Orientasi P3K diatur dalam Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia tahun nomor 12 tahun 2018 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme serta kompetensi bidang. Berikut latar belakangnya. Sebagai seorang ASN P3K, orientasi P3K sangat bermanfaat dalam memahami tugas dan fungsi, nilai-nilai dasar ASN serta etika jabatan yang perlu diketahui P3K, dan juga bermanfaat untuk mengetahui identitas Kota Surakarta dan OPD terkait. Sebagai seorang perawat terampil yang bekerja di ruang instansi gawat darurat RSUD Bukan Mawati Soekarno, diharapkan mampu menyediakan layanan yang cepat dan tepat, dikarenakan IGD merupakan bagian terpenting dari sebuah rumah sakit dalam penyediaan layanan yang kegawat daruratan. Pada saat ini pelayanan instansi gawat darurat di RSUD Bukan Mawati Soekarno Kota Surakarta masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan sebuah inovasi, yaitu optimalisasi sistem monitoring pelayanan pasien 2 jam di instansi gawat darurat, yang nantinya mampu diharapkan mengoptimalkan pelayanan pasien dengan cepat dan tepat. Adapun maksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan pencapaian visi misi organisasi. Untuk tujuannya yaitu mampu mengenali tugas dan fungsi ASN, nilai-nilai dasar ASN, serta etika pada instansi pemerintah, mampu mengidentifikasi masalah yang ada pada unit kerja, dan melakukan inovasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan pasien dengan menerapkan visi dan misi organisasi. Berikut nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, dapat diartikan dalam 1. Berorientasi pelayanan, 2. akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, keenam adaptif, dan
visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya sendiri dari pemerintah Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Untuk yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelaksanaan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Untuk yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Untuk poin yang ketujuh atau yang terakhir, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Adapun visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Untuk Dinas Kesehatan Kota Surakarta sendiri yaitu memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periode dan berkelanjutan. Untuk yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta pemutakhiran teknologi informasi. Untuk visi dari RSUD Bu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yaitu berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 1.6 Tahun 2022 tentang peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah Ibu Fatmawati Kota Surakarta, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan, bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Adapun misinya yaitu berkontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional. Untuk yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. Untuk yang ketiga, meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Untuk poin yang keempat, meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Adapun identifikasi isu dari beberapa yang telah dianalisis dengan menggunakan metode APKL dan USG, ditetapkan isu paling prioritas yaitu belum optimalnya sistem monitoring pelayanan pasien di instalasi gawat darurat RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Dari isu tersebut diperlukan upaya optimalisasi sistem monitoring pelayanan pasien di instalasi gawat darurat RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Dampak yang dapat timbul apabila isu tersebut tidak segera diselesaikan adalah akan menyebabkan ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan instalasi gawat darurat di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Oleh sebab itu, diperlukannya upaya optimalisasi sistem monitoring yang mumpuni untuk mendukung pemantauan waktu pelayanan pasien di IGD tersebut. Dari kegiatan mempunyai gagasan pemesan isu melakukan identifikasi permasalahan waktu tunggu pelayanan pasien di IGD. Yang kedua, membuat rancangan desain sistem monitoring pelayanan pasien 2 jam di IGD. Untuk yang ketiga, membuat draft sistem monitoring pelayanan pasien 2 jam di IGD. Yang keempat, membuat rancangan SPO monitoring pelayanan pasien selama 2 jam di IGD. Adapun kegiatan tersebut, yang pertama melakukan identifikasi permasalahan waktu tunggu pelayanan pasien di IGD yang mempunyai tahapan kegiatan. Satu, menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor. Dari tahapan kegiatan, mendapatkan output atau hasil yang diperoleh, yaitu gagasan yang akan diangkat menjadi isu. Adapun visi
yang berkontribusi menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Untuk misi rumah sakit berkontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional. Untuk kegiatan kedua, yaitu membuat rancangan desain sistem monitoring pelayanan pasien 2 jam di IGD, yaitu tahapan kegiatan yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua melakukan konsultasi dengan bagian penunjang medis, untuk yang ketiga melakukan koordinasi dengan tim IT. Adapun tahapan kegiatan mendapatkan output atau hasil yang diperoleh rancangan desain sistem monitoring pelayanan pasien 2 jam di IGD. Dari output atau hasil berkontribusi visi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Adapun misi rumah sakit meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Untuk tahapan kegiatan yang ketiga, yaitu membuat draft sistem monitoring pelayanan pasien 2 jam di IGD. Tahapan kegiatan mempunyai 1. Melakukan konsultasi dengan mentor, 2. Melakukan koordinasi dengan bagian pengajaran atau satgas, yang ketiga melakukan koordinasi dengan tim IT. Adapun tahapan kegiatan mendapatkan output atau hasil yang diperoleh dari sistem monitoring pelayanan pasien 2 jam di IGD, yang nantinya akan berkontribusi terhadap visi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Untuk misi rumah sakit meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Untuk tahapan yang terakhir adalah tahapan yang keempat, yaitu membuat SPO monitoring pelayanan pasien selama 2 jam di IGD. Dari tahapan kegiatan, dari yang pertama melakukan konsultasi mentor, kedua melakukan konsultasi dan koordinasi dengan bidang penunjang medis, yang ketiga membuat SPO sesuai dengan arahan atasan atau mentor. Dari tahapan kegiatan, output atau hasil yang diperoleh yaitu SPO monitoring pelayanan pasien selama 2 jam di IGD, yang nantinya akan berkontribusi terhadap visi rumah sakit menjadi unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Untuk misi mendapatkan kontribusi kepada negara dengan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional. Dari kegiatan tersebut memiliki rancangan kerja menengah, yaitu kegiatan yang pertama melakukan pengembangan sistem monitoring yang lebih optimal sesuai dengan kondisi yang terkini. Untuk yang kedua melakukan sosialisasi sistem monitoring pelayanan pasien 2 jam di instalasi gawat darurat kepada rekan-rekan tenaga medis di ruang IGD. Kontribusi visi rumah sakit menjadi yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Misi rumah sakit meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. Dari kesimpulan tersebut, dari tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan, yaitu dari hasil orientasi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi, visi misi Kota Surakarta dan komite terkait. Sebagai ASN atau P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Kota Surakarta guna meningkatkan mutu dan pelayanan khususnya di bidang kesehatan. Memberikan pelayanan pasien yang optimal, cepat, dan tepat dengan dilaksanakan inovasi, yaitu optimalisasi sistem monitoring pelayanan pasien 2 jam di instalasi gawat darurat menjadi yang selaras dengan visi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, yaitu menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu dan terpercaya dalam bidang kesehatan. Adapun yang di depan termasuk konsultasi dengan mentor, yang ini yang saya jelaskan tadi masuk rancangan desain sistem monitoring. Yang saya maksud ini ada kotak warna putih, hijau, kuning, dan merah ataupun yang hitam. Adapun maksud ini yaitu yang putih ini pasien sudah melakukan registrasi di bagian EMM atau pendaftaran IGD, tapi belum dilakukan pemeriksaan oleh tim medis atau dokter. Untuk
Untuk yang hijau ini sudah melakukan atau keluarga pasien sudah melakukan pendaftaran di EMM atau bagian pendaftaran UGD, tetapi sudah mendapatkan pelayanan 1 jam sebelum bulan. Maksud yang kuning sendiri itu sudah semua mendaftar dan sudah mendapatkan pelayanan, tapi lebih dari 1 jam. Itu nanti kita bisa memonitor berapa lama sih pasien sudah berada di UGD. Jadi kita harus meminimalisir terjadinya nanti suatu saat overcrowding atau KLB seperti yang terjadi awal bulan kemarin, keracunan ya Mas ya. Terus yang merah sendiri ini maksudnya pasien yang berada di UGD lebih dari 2 jam. Jadi nanti ada keputusan 8 jamnya total layanannya, nanti ada tulisannya nyonya X atau tuan X, RR-nya sudah tertera, ataupun nanti statusnya pasien itu rawat inap atau rujuk, itu ada keterangannya nanti ya. Dan untuk yang keempat, untuk yang selanjutnya yang berwarna hitam, ini maksudnya pasien sudah berada di UGD tetapi lebih dari 6 jam, lebih over ya, maksudnya kalau bisa kita di tempat warna kuning ataupun merah selama 2 jam atau 3 jam itu sudah cukup lama ya. Terus selanjutnya Mas, untuk kedepannya hasil dari yang didapat untuk konsultasi dengan metode ataupun bagian pengadaan IT di RSUD untuk kedepannya nanti akan seperti ini tampilannya, insya Allah ya. Jadi nanti ada 2 jam, maksudnya itu pasien mendaftar, berapa lama sih pasien itu sudah berada di UGD. Yang kedua nanti ada gambar, maksudnya ini inisial pasien. Coba Mas cewek, kadang kan bingung ya kita ya. Terus ada yang namanya sama adalah cewek itu ya. Jadi nanti ada gambar rekam medis, tanggal registrasi dan bukulnya registrasi itu jam berapa. Jadi nanti kita bisa pantau, Mas biasanya kan dokter itu bertanya yang belum diperiksa yang mana sih ya gitu ya, yang kurang apa sih gitu. Jadi kita tahu, bisa sama-sama monitor dari lewat sistem ini. Selanjutnya berikut tampilan dari SPO sistem monitoring tersebut yang kami rancang dengan atasan berikut ya. Nanti kalau kurang jelas bisa kita tampilkan lebih jelas lagi. Sekian, terima kasih. Bila ada kurang katanya, mungkin ada dari teman-teman tambahan atau pertanyaan bisa. Baik, terima kasih atas presentasi dari Mas Haji ya. Optimalisasi sistem monitoring pelayanan pasien berada di instalasi gawat darurat RSUD bukan lagi sedang kota sekarang ya. Ini langsung saja kita tanggapi oleh pemerintah atau yang TNI ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya teman-teman ya, mari kita apres dulu bahwa Mas Bayu sudah memprestasikan ya, Bayu Haji Bimatoro AMDK memprestasikan dengan sangat baik. Plus dulu yuk biar dia semangat lagi ya. Oke. Jadi ini inovasi yang jenengan memang sangat luar biasa Mas. Ini benar-benar sistem yang penting sekali berada di UGD, di mana tujuannya itu juga sangatlah penting ya untuk kedepannya itu bisa berharap ya bisa untuk meningkatkan mutu pelayanan IGD termasuk juga yang berada di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Jadi inovasi panjenengan itu sangat saya nih Mas ya. Oke, di sini saya menanggapi dulu mungkin untuk slide apa namanya monitor ini coba dibuka dulu slide warna-warnanya tadi ya. Itu waktu itu kita juga sudah ya Mas ya, kita sudah bertemu ya intinya gimana nih apa namanya rancangannya seperti apa seperti itu Mas ya. Nah di sini warna-warnanya tersebut kira-kira kalau misalnya dirubah diganti warnanya bagaimana Mas? Karena warna ini sesuai dengan warna biasa, takutnya nanti teman-teman
kalau misalnya warna hitam itu kita ganti warna abu-abu atau warna lain lainnya hijau. Kalau putih tidak masalah, putih juga kan berarti pasien datang belum diperiksa dokter ya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan yang ada di UGD termasuk katim ya, katim dan pelaksana harus juga itu kan bisa memonitoring ya, memantau. Oh ini ada pasien belum diperiksa. Nah seperti itu. Kemudian untuk warna hijau bisa nggak kita ganti warna biru muda seperti itu. Kuning bisa kita ganti warna oranye misalnya. Atau merah diganti warna merah yang muda. Nah seperti itu. Jadi nanti lebih ke depannya lebih tertata, lebih cepat dan kita juga memahaminya lebih cepat. Dan dengan sosialisasi ini nanti ke depannya kan kita juga akan mensosialisasikan teman-teman juga. Jadi maksud dan tujuannya itu untuk apa? Ya gitu ya Mas ya. Jadi tanggapan seperti itu aja sih. Jadi nanti merubah warna aja, warnanya dirubah. Kemudian untuk SOP kemarin kita baru dalam bentuk apa Mas sebenarnya? Dulu ya, kalau nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kemudian nanti bisa kita ajukan kepada Bu Direktur nanti untuk SPO-nya nanti biar teman-teman bisa menjalankan apa namanya dan juga mengerti sistem monitoring itu tujuannya untuk apa seperti itu. Mungkin itu aja ya tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian presentasi dari MFC ya. Saya muncul presentasi dan lalu dari Ibu Mentor akan memberikan saran dan masukan juga yang akan menjadi perbaikan di para peserta itu langsung saja kita sore hari ini sudah ada alhamdulillah. Demikian presentasi paparan materi. Jika ada salah kata atau yang maaf, wassalamualaikum